Toko buku Gunung Agung tutup. Berita ini mewarnai media sosial beberapa hari ini. Ada komentar menyedihkan, netral, brutal, dan bahkan ada yang nggak tahu ini tuh berita tentang apa. Rasa-rasanya masih belum lama jika mengingat kenangan nikmatnya dan indahnya belanja di toko buku kala itu. Meski cuma belanja satu buku saja, atau mungkin malah nggak beli apa-apa. Aku sendiri bisa dibilang agak telat mengetahui kenikmatan bepergian ke toko buku. Karena saat itu, buku adalah sesuatu yang bisa kita temukan di banyak toko-toko kecil, penjual koran dekat pasar, di area pasar, maupun di dalam bus-bus. Telatnya lagi, saat itu adalah era di mana internet mulai diperkenalkan, sehingga aku menjadi generasi di tengah-tengah keduanya. Meski belum sesempurna dan secepat sekarang, keingintahuan orang-orang saat itu juga sangat tinggi. Tak ayal, jika mulai saat itu banyak orang yang gandrung dan betah sekali berlama-lama di warnet, meski untuk membuka satu gambar dari hasil pencarian saja membutuhkan waktu beberapa menit. Berbeda dengan saat ini, yang untuk membuka video saja dalam hitungan detik. Terlepas dari dunia internet yang pada lanjutannya akan semakin maju, kehidupan di dunia toko buku saat itu bisa dibilang belum begitu terpengaruh. Masih banyak orang-orang yang berkunjung, membeli, baca-baca, atau bahkan cuma masuk gak jelas mau apa dia. Keramaian saat itu begitu menyesakkan. Antrean membayar saat itu juga begitu membosankan. Tapi saat ini dua hal itu menjadi sesuatu yang dirindukan. Karena pada perjalanannya, toko buku malah mengalami kemunduran. Jauh-jauh sebelum toko buku, penjual kecil buku sudah gulung tikar duluan. Disusul minimarket yang tak lagi menjual buku, disusul toko buku ternama seperti Karisma dan Togamas yang tutup di beberapa kota, hingga akhirnya toko buku Gunung Agung yang berdiri sejak tahun 1953. Ini belum termasuk toko-toko buku yang tak terkenal lainnya. Belum juga Gramedia yang mulai tutup di satu tempat dan buka di tempat lainnya. Apa kalian sadar? Lalu pertanyaannya, apakah ruginya toko buku karena pandemi? Atau bersaing dengan internet, atau justru karena minat baca anak muda sekarang kurang? Jawabannya menurutku, ya semuanya benar. Era pandemi 2019 hingga 2022 lalu, di mana semua orang hanya bisa di rumah saja, tentunya membuat penghasilan toko buku menurun. Ini berlaku untuk pembeli buku yang tidak tahu pembelian online di marketplace. Ada juga banyak orang pembaca setiap buku, tapi kehilangan pekerjaan sehingga menundanya untuk membeli buku. Masih di waktu yang sama selama tahun-tahun itu, banyak orang yang mulai merasakan nikmat berbelanja online dengan segala untungnya, diskonnya, caranya, dan kemudahannya. Dan yang pasti, tak perlu bepergian dan pastinya banget modal tinggal pencet aja. Masalahnya di sini, apakah di tahun itu semua toko buku sudah mempunyai toko online? Atau malah sama sekali nggak ada? Jika ambil opsi kedua, sudah jelas meruginya. Bicara tentang minat baca dan pengaruh internet, memang benar menurun minat baca. Tapi bukan berarti tidak mencari informasi apa-apa. Era internet memperkenalkan dan menawarkan media yang lebih mudah dan cepat. Video, di mana orang-orang lebih tertarik melihat gambar visualnya. Audio, di mana orang-orang hanya perlu mendengarkan tanpa perlu membaca, maupun membawa banyak buku kemana-mana. Ditambah lagi, internet juga sering main spoiler atau menjelaskan ke intinya. Hal ini tentunya berlawanan, dan jelas tidak cocok untuk orang-orang yang ogah membaca buku tebal dan bosanan di awal. Yang akhirnya banyak orang yang suka instan mempercayai penggalan sesuatu daripada mengumpulkan berbagai sumber untuk menarik sesuatu. Ditambah lagi,
Internet menyajikan apa yang orang inginkan, sedangkan buku hanya menyajikan apa yang orang perlukan. Pada akhirnya, meski tidak 100% minat baca menurun, tapi jelas banyak orang yang berpindah mencari sesuatu yang instan dan hemat waktu. Intinya kita harus sadar, dimanapun kita berada, akan selalu ada pergantian masa yang menuntut orang mengikutinya, entah itu ada sisi baiknya maupun buruknya. Toko buku merugi itu bukanlah waktu-waktu ini, tapi sejak dunia digital diperkenalkan dengan segala kemudahannya. Waktu berjalan adalah waktu melambat tentang gerilya toko buku berperang mempertahankan eksistensi buku yang harus kamu beli dengan uang dan kamu miliki bentuk realnya. Dan itulah harta. Sedang di waktu yang sama, waktu berjalan adalah waktu yang sangat super cepat untuk mengenalkan internet, memberimu warnet, dan mengevolusi semua itu cukup dengan HP di tanganmu, di mana semua yang kamu inginkan ada, tapi tak pernah ada bentuk realnya. Pada akhirnya, buku digital legal saja sedang bertempur dengan yang ilegal. Sedang buku digital sendiri, di sisi lain sedang berpasangan dengan buku fisik, di sisi lain juga berperang mati-matian dengannya. Nah, jika toko buku fisik yang berduet dengan toko buku online-nya saja masih bertempur dengan buku digital, baik yang legal maupun yang ilegal, apalagi toko buku yang pure, toko buku fisik tanpa menyentuh dunia digital. Kalau ada yang gratis, kenapa harus beli? Kalau ada yang bisa kita lakukan cukup dengan duduk dan mencari, kenapa harus berdiri dan berlari? Well, simpulkan kata-kata di atas karena semuanya akan memberimu jawaban bahwa kata-kata itu memang terasa brutal bagi para pecinta buku maupun terasa menyakitkan bagi yang memiliki kenangan tentang toko buku. Tapi kata-kata itu juga bakal menyakitkan untuk orang yang tidak mengetahui dampak atau efek digital di kemudian hari nanti. Lalu, bagaimana kita bersikap? Jika setiap pertemuan saja ada perpisahan, awal ada akhir, sudah semestinya setiap era ada perubahannya. Tak perlu julid dengan era old, juga tak perlu anti dengan era now. Manfaatkanlah waktu karena ia tak akan kembali lagi. Ambil apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jalani semua ini seperti sekolah yang membagi kita dalam ruang kelas berbeda. Jalani levelnya tanpa rasa malas dan terlena agar kita bisa membedakan mana yang harus kita pilih, mana yang tidak. Seperti pepatah, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jika merasakan sedihnya sebuah era yang menggerusnya, maka kenang dan ambillah sebuah kisah inspiratif di balik perjuangan seseorang, sekelompok, seperusahaan, segenerasi yang mampu membawa namanya dalam sebuah era.